Sudah, mari kita arahkan hati kepada Allah yang Maha Kuasa dalam diri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada malam hari ini kami akan belajar bahasa Arab. Ya Bapa, melalui pengantara putramu Tuhan kami Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, membina kami, agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari, serta mewartakannya terhadap sesama kami. Semoga pengajaran yang baik ini dapat bermanfaat bagi kami dan semuanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar memberi pengertian dan kasih yang baik kepada kami semuanya. Tuntunlah bila kami mendapatkan kesalahan, dan benahilah kami ke dalam kebenaran-Mu. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Tuhan, agar kami dapat memahami kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin belajar dan berusaha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Raihan Ya. Fauzi. Raihan. Oh, bagus namanya. Oke. Kemarin itu apa kita kalau melanjutkan mungkin teman-teman minggu lalu banyak yang nggak datang kali ya. Iya, Bu. Kemarin itu saya sempat ngobrol sama Pak Apiang kalau untuk kelasnya bisa di apa namanya dibagi, yang mau dari awal lagi mungkin bisa di hari lain, yang lanjutan bisa di hari lain juga. Jadi saya tinggal melanjutkan, ada yang saya lanjutkan, ada yang saya harus dari awal lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Bagusnya yang penting lanjutkan aja, Bu. Lanjutkan aja, Bu. Ya, untuk sementara ini saya lanjutkan ya. Bu. Oke. Kemarin Muzakkar Mu'annas sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ini sinyal saya kurang baik. Bentar. Oke. Muzakkar Mu'annas sudah selesai ya? Sebentar. Sekarang Muzakkar Mu'annas itu kan kepada suku kata, kosakata ya. Kosakata dalam bahasa Arab itu dibagi dua, mu'annas dan muzakkar. Mu'annas itu kosakata perempuan, muzakkar kosakata laki-laki. Kosakata perempuan ciri-cirinya adalah apa namanya? Kosakata perempuan itu ciri-cirinya ada tak wanita, tak marbutoh kalau bahasa Arabnya itu. Apakah beda tak marbutoh dengan tak biasa? Ya, nih. Teman-teman kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, kasih tahu saya. Ini kelihatan, tak marbutoh, namanya tak perempuan. Kalau ini tak biasa. Nah, perbedaan tak marbutoh sama tak biasa, kalau tak marbutoh menjadi sukun, huruf mati namanya, harokat mati, dia ganti menjadi hak mati, hak sukun. Kalau tak biasa, kalau mati tetap menjadi tak ujungnya. Tetap menjadi tak ujungnya. Nah, gimana contohnya? Kalau tak marbutoh itu mu'annas, perempuan. Misalnya, madrasah. Sorry. Madrasah. Al-madrasah. Al-madrasah. Ya. Al-baitu. Al-baitu. Atau yang gampang deh. Apa ya, sebentar. Al-baitu apa ya, sebentar, saya suka banyak lupa. Apa ya?
Misalnya al-madrasah. Terus kalau tak biasa tuh al-baitu. Al-baitu, tapi ada ya sebelumnya ya, sebentar. Al-baitu. Ya. Bentar ya. Al-baitu. Nah, ini. Nih, gini ya. Al-madrasatu. Baik. Ini taknya. Al-madrasatu, ini taknya. Kalau dia sukun, dia jadi hak. Kalau dia sukun, sukun tuh mati ya, tanda mati, harokat mati. Itu dia jadi hak. Al-madrasah. Ya, itu bedanya tak marbutoh, namanya sama tak biasa. Nah, kalau sini al-baitu. Al-baitu. Ini tak biasa. Kalau dia sukun, bukan menjadi al-bayh, bukan. Tapi al-bait. Al-bait, ya, al-bait. Ya, al-bait. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya adalah kalau tak marbuto itu sukun, dia menjadi hak. Kalau tak biasa sukun, dia tetap dibaca T. Ya, itu bedanya. Tak marbuto sama tak biasa. Nah, fungsinya kenapa ada dua hal yang berbeda? Ya, ini kan sudah dibahas sebenarnya kemarin. Fungsinya adalah untuk menentukan kata kerja sebelumnya, menentukan kata petunjuk sebelumnya, ya, menentukan kata ganti, ya, kata ganti termasuk kata petunjuk. Misalnya, kalau muannas, sudah saya ajarin ya, kayaknya muannas, sorry, kalau muannas, kan muannas itu perempuan ya, kata petunjuknya ini. Hazihi, ini untuk hal yang berbau perempuan atau muannas. Haza itu untuk laki-laki. Ini juga, tapi untuk kata-kata muzakkar. Ya, misalnya apa? Ya, kelihatan teman-teman? Atau saya mundurin dikit ya? Oke, ya. Jadi hazihi ini juga sama, haza juga ini. Tapi fungsinya hazihi itu untuk kosakata perempuan. Artinya kosakata apa? Kosakata perempuan itu yang muannas. Kalau haza untuk kosakata laki-laki. Kosakata yang muzakkar. Ya. Misalnya, kemarin kayaknya sudah saya bahas juga ya. Misalnya ini yang muannas apa ya? Yang gampang lah, yang sudah al-madrasah lah, yang kayak tadi ya. Al-madrasatu. Nah, dia al-madrasatu. Kita mau pakai ini. Ininya harus pakai hazihi. Nah, hazihi. Jadi hazihil madrasatu. Ya, harus pakai hazihi depannya. Ya, kenapa? Hazihi ini untuk muannas, untuk perempuan. Al-madrasatu itu muannas. Ciri-cirinya apa? Ada tamar butoh. Ya. Nah, kalau haza, misalnya al-kitabu. Alkitab itu muzakkar karena nggak ada tamar butoh di belakangnya. Alkitabu. Nanti setelah ini baru saya sambungkan bagaimana cara menyambung huruf per huruf di dalam bahasa Arab. Dia pakai hadza alkitabu.
Sorry. Ini belum sukun. Ya. Ini ya, teman-teman kelihatan nggak? Ya. Kelihatan, Bu. Hazal kitabu. Ya. Dia tidak pakai hazihi karena Alkitabu ini nggak ada tak marbutoh. Artinya dia muzakkar. Muzakkar harus pakai haza. Itu ya. Oke. Kemarin ini sudah dibahas, saya cuma mengingatkan saja. Sekarang bagaimana cara menyambungkan huruf? Itu belum ya kita ya? Belum, Bu. Oke. Berikutnya, bagaimana cara menyambungkan huruf-huruf di dalam huruf-huruf hijaiyah ini, bahasa Arab ini ya. Nah, misalnya dari kata-kata haza. Ya, nih. Ada yang bisa begini. Ini sebenarnya hak besar, namanya hak besar. Ini yang kayak sini apa? Ini tuh alif mati sebenarnya. Jadi urutannya sebenarnya seperti ini. Hak besar, ada alif mati, terus zal, terus alif mati. Jadi begini. Kalau saya ngajarin anak-anak bahasa Arab tuh lebih gampang tuh kayak begini. Untuk dia bisa menyambungkan. Kemudian cara bacanya nggak mungkin ha, za. Nggak begitu. Jadi dia jadi haza. Za. Jadi dia menjadi fungsinya menjadi panjang temponya. Ketukannya lebih panjang. Haza. Maka ini disambungkan. Haknya disambungkan ke sini. Haza. Sukunya kita ambil ini. Nah, ini sudah artinya haza. Sudah artinya alifnya sukun. Ya, haza. Nah, artinya ini. Nah, bagaimanakah cara menyambungkan huruf-huruf yang lain? Misalnya alhamdu, ya. Itu dari alif lam, alif, terus ada lam, ada ha, ada mim, ada dal. Alif, lamnya mati, haknya fathah, sebentar ya, mimnya mati, dalnya dhammah depan. Alhamdu. Pisahannya begini. Ya. Ingat ya, alif di depan itu tidak bisa bersambung ke belakang. Alif cuma bisa bersambung dari depan sini ke belakang. Jadi alif itu bisa bersambung ketika posisinya di belakang. Kalau posisinya di depan, dia tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Paham maksud saya? Huruf alif, ini alif ya. Nih, bawah ini, huruf alif. Itu tidak bisa, dia berdiri sendiri kalau dia ini dalam satu kosakata dia itu di depan letaknya. Kalau di depan, dia tidak boleh menyambung ke belakang. Tetapi kalau dia di belakang, dia bisa tersambungkan bahasanya ya. Tersambungkan dengan huruf di depannya. Nah, misalnya. Nah, ini nun. Nah. Ya, nah. Kalau dia di depan, misal kita kata ana. A. Nah, dia nggak boleh nyambung ke sini. Nggak boleh. Kalau dia nyambung ke sini jadinya lam. Tidak jadi alif lagi. Jadi dia berdiri sendiri ketika dia di depan. Kalau di belakang huruf, ya bisa disambungkan. Itu kedudukan alif ya. Jadi bagaimana dengan alhamdu? Penulisannya tinggal tarik, ya, tarik lam, tarik ke sini. Bentar ya.
Tadi kan begini ya. Alif, lam, aduh, spidolku. Ha, mim, oh, dal, al, ham, du. Nih, kelihatan ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana cara menyambungkannya? Ini alif tidak mungkin sambung ke lam. Ya. Oke. Oke. Lam ini nyambung ke ha. Ininya dibuka. Jadilah begini. Oke, ininya tadinya kan begini. Bawahnya dihapus. Kemudian dia begini nyambung ke sini. Dari atas ini nyambung ke sini. Dari bawah sini nyambung ke sini. Alhamdulillah. Kemudian mimnya ini tangkainya nyambung ke sini. Alhamdulillah. Gini cara menyambungkan huruf ya di dalam bahasa Arab. Huruf-huruf hijaiyah. Nah, biasanya ada juga yang begini. Begini ada juga, sama saja. Begini, hampir sama. Ini kan sebenarnya tadi begini ya. Nah, ini jadi hapus, jadi begini, jadi begini. Aduh, spidol saya habis. Bentar. Ya, tadinya kan ininya begini. Aduh, habis ya. Jadi ininya tarik ke sini. Yang di sini tarik ke mim, ininya dihapus. Jadi begini, hampir sama, sama saja. Nah, ada juga yang begini. Haknya begini. Aduh. Ada yang begini, boleh. Ini kelihatan ya. Bedakan ini sama ini. Ada yang ininya ketutupan, ada ininya kebuka. Boleh, sama saja. Jadi cara membuatnya, kalau saya sih lebih enak yang ini. Tinggal ngapus yang di bawah, disambungkan ke mim. Yang tadi. Ada yang kayak begini. Jadi haknya itu, cara menulis hak itu ada dua. Ada, aduh, hak begini, ada yang nah, cara kelihatan nggak ya? Ini saya sudah mau habis soalnya apa spidolnya ini. Nih ya. Ada yang menulis cuman begini, ada yang menulis ini ke sini, ada juga yang begini. Nah, cuman begitu. Nah, penulisannya boleh begini jadinya. Ya. Bentar ya. Ada yang begini. Jadi ada yang terbuka ininya. Alhamdulillah. Pernah lihat ya, sama dengan kasusnya penulisan Muhammad. Ada yang Muhammad. Ada yang begini. Sorry kepanjangan. Mat.
Duh, susah sekali. Nah, sorry ya. Ini cara menyambungkan huruf. Supaya kelihatan nggak ya? Terlalu ini ya. Ada yang Muhammad kayak begini. Kelihatan ya? Muhammad kayak begini. Sama aja. Ada yang Muhammad seperti ini. Ini sayangnya spidol saya udah mau habis ini. Nah, ada yang menyambungkan begini. Gimana akar katanya? Mim. Siapa nih? Mim. Aduh, spidol saya sebentar ya. Mohon maaf lahir dan batin walaupun lebaran masih lama. Minal aizin wal faizin. Mim. Aduh. Wah, sorry. Sebentar. Saya pakai kertas aja lah. Ntar ya, mudah-mudahan bisa kelihatan kalau pakai kertas. Kok orangnya masih sedikit ya, sekarang telat tadi. Ya, selamat malam Sopar Heski. Yes. Iya, selamat malam bro. Orangnya masih sedikit ya, belum pada masuk ternyata. Tapi perlahan tapi pasti teman-teman kita bisa. Saya pikir saya tadi ada ngejum sama Bambang Nursena. Oh ya? Ya jadi saya pikir udah telat, ternyata belum mulai juga ternyata. Ya, mudah-mudahan pakai kertas kelihatan. Nah, ini kelihatan nggak ya? Oh Tuhan Yesus. Kelihatan ya teman-teman? Terpaksa pakai kertas, saya spidolnya lupa lagi saya isi. Saya nggak ada tintanya. Ya. Kelihatan nggak ya? Kenapa nggak pakai laptop atau apa bu? Apa? Kelihatan tapi agak kecil. Iya, kalau pakai laptop itu soalnya belum saya ini pakai tulisan Arabnya, belum saya nggak tahu caranya. Oh. Mendownload tulisan Arab di laptop itu dia tuh. Gaptek ini guru jadul soalnya. Baik, Bu, ya. lanjut. Ya, guru jadul agak repot jadinya. Ini mim kelihatan nggak ya? Mim ha, mim sukun, mim fathah, dal sukun. Sebentar, kayaknya ini nembus belakangnya. Sebentar ya. Saya cari kertas ini. Iya. Oke, saya ulang ya. Mim, ha, mim mati, mim patah, dal sukun. Oke, ini Muhammad, bisa kelihatan? Semoga terlihat. Kelihatan nggak teman-teman ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, sekarang ini saya sambung. Ini ke sini. Nah, jadinya sebentar. Penyambungannya seperti ini. Kurang naik dikit bu, nggak bisa kelihatan. Bentar, saya lagi nulis dulu. Muhammad. Dalnya saya sukunkan. Jadi begini. Tulisannya jadi begini. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oh Tuhan. Darah Yesus. Semoga kelihatan. Kelihatan? Bisa Bu, masih lumayan lah Bu. Ya, masih lumayan ya. Mudah-mudahan besok saya sudah bisa tidak lupa untuk beli spidol. Nah, tadinya mim di sini kan 2, double. Kenapa dia jadi 1? Karena ada tasdid. Tasdid ini yang huruf angka 3 tidur, angka 3 tidur. Itu tasdid namanya. Kita udah bahas sebelumnya kan.
tasdid ini artinya hurufnya double. Jadi mim yang pertama dia sukun, mim yang kedua tuh fathah. Fathah itu baris di atas. Jadi dijadikan satu, jadi tasdid ini namanya. Tasdid, hurufnya double. Muhammad, dalnya sukun. Ya, jadi ini penulisannya. Akar katanya, bukan akar kata. Akar hurufnya mim, ha, mim mati, mim fathah, dal. Muhammad. Akar penulisannya sebenarnya seperti ini kalau dipisah-pisah. Karena disambung menjadi seperti ini. Ya, gitu. Nah, bagaimana cara penyambungannya? Penyambungan huruf-huruf Arab itu untuk dasarnya adalah tadi saya bilang alif. Alif itu tidak bisa dia berdiri sendiri apabila dia di depan. Dia paling depan. Di dalam satu suku kata, dia paling depan. Jadi alif itu, alif tahu ya, angka 1 ini. Dia paling depan. Kalau dia berada di depan suku kata, satu kata, itu dia berada di depan, dia tidak bisa bersambung ke huruf berikutnya. Paham ya maksud saya? Misalnya setelah alif. Ya, sorry. Anta. Ya, sorry ya. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan terlihat. Ini yang ini. Anta. Alif ini tidak bisa nyambung ke nun. Kalau alif ini di depan, dalam satu kosakata ini, dalam satu kata, alif berada di depan, penulisannya ya, itu tidak boleh menyambung ke huruf setelahnya. Ya, kecuali alifnya sebelum alif itu ada huruf boleh disambungkan ke alif. Misalnya kita kitab ya. Gak usah pakai kitab lah. Tabu misalnya, gak usah pakai kaf. Nanti masalah kaf nanti saya kasih tahu lagi. Tab. Kelihatan ya, semoga terlihat saudara-saudara. Ini tak. Nah, setelah tak ada alif. Boleh taknya bersambung ke alif. Tapi alif tidak boleh bersambung ke ba. Ya, alif itu bersambung bolehnya dengan huruf sebelumnya. Tabu. Ya, kalau alifnya bersambung ke ba, berarti sudah nggak jadi alif. Batal dia jadi alif. Jadinya lam. Ya, jadi alif itu boleh tersambung dengan huruf sebelumnya, tetapi alif tidak boleh menyambung dengan huruf setelahnya. Paham ya? Nah, ada yang bertanya lagi, Bu, kok ada ya kaf itu yang begini, yang begini? Aduh, ulang ya. Kaf ya. Ya, teman-teman kelihatan ya sedikit ya. Mohon maaf sekali. Ada kaf yang begini, ada kaf yang begini. Sama-sama kaf. Ya, oke. Bagaimana kedudukannya kok bisa berbeda? Nah, kaf yang ini jika dia ini berada di belakang dan tidak tersambung, sebelumnya ada huruf alif. Ya, sebelum kaf ini ada huruf alif, itu dia jadi berdiri sendiri. Misalnya apa ya, saya banyak lupa kosakata bahasa Arab ini. Maklum sudah lama tidak berbahasa Arab, jadi suka lupa kosakata. Apa ya, misalnya apa ya, aduh,
Sorry. Malik. Raja. Malik. Nah, sebelum kaf itu alif atau huruf dia berada kaf. Sorry. Kaf ini bisa jadi kaf begini, dia berada di akhir kata. Biasanya pakai begini. Apakah sebelumnya ada alif atau sebelumnya ada huruf lain. Jadi dia ini bisa menjadi kaf begini kalau dia di akhir kata. Misalnya kata-kata malik. Malikun. Ya, malik. Kelihatan ya? Malik. Kaf begini yang digunakan. Malik. Kalau dia di paling belakang. Jadi kafnya begini. Malik. Oke. Bagaimana kedudukan dengan kaf yang begini? Ini sebenarnya kaf dengan alif ini. Nah, kaf yang begini digunakan bila dia di depan atau di tengah kata. Misalnya seperti apa? Duh, sebentar, saya cari kertas lagi. Kalau anak pasaran sedang makan, apa? Anak pasaran. Oh, sama aja ya. Apa ya? Kalau anak usahanya atakul. Apakah kau udah makan? Akala yakulu. Jadi ya betul. Ya itu ininya. Asya, iya. Kalau usaha nggak begitu. Semua akul. Kala yakulu. Akul. Kala yakulu. Akulu. Oh ya sama. Mari makan nih. Ya. Dan cuman kalau pasaran suka pakai ELEO gitu. Oke. Sebentar ya. Nah, lupa lagi saya. Nah, misalnya kata kitab. Sorry ya. Kitab. Kitabun. Nah, begini. Ini kafnya itu di awal. Jadinya kafnya begini, tidak seperti ini. Aduh, tidak seperti yang tadi. Nah, kafnya seperti ini jadinya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Kitabun. Jadi kaf itu kalau dia di depan atau di tengah itu jadinya seperti ini. Ya. Kalau di depan atau di tengah kata dia seperti ini. Tapi kalau di akhir baru pakai yang ini. Di akhir kata dia pakai yang ini. Kalau di awal kata dia di awal atau di tengah dia pakai yang ini. Nah, bagaimana dengan kata huruf kaf yang ada di tengah? Misalnya nih. Ya. Misalnya kata ini, makanun. Nah, ini kafnya di tengah. Setelah kaf ada alif mati, jadi disambungkan. Makanun artinya tempat. Makanun, ya. Makanun itu artinya tempat. Jadi fungsi kaf itu kalau dia di tengah atau di awal dia pakai k yang begini. Nah, fungsi kaf yang seperti ini pasti di akhir kata, ya. Fungsi kaf seperti ini pasti di akhir kata, begitu, teman-teman ya. Oke,
kayaknya sampai di sini dulu, udah 10:30 lewat. Saya, aduh, mohon maaf, soalnya tadi saya ada apa tadi diskusi Al-Quran di CIA. Nanti hari apa ya? Besok hari Rabu. Iya, hari Rabu, Bu. Ya, besok ya kita lanjutkan lagi karena ada beberapa huruf lagi yang masih belum ya. Semoga pengajaran malam ini bisa teman-teman pahami. Kalau nggak paham nanti bisa japri ke saya atau mungkin lihat lagi di YouTube sebelumnya ya, Kodeks ya, Pak. Iya, Pak Bu, Fer. di YouTube sebelumnya. Oke, Iya, Bu, bisa di benar. situ. Ya, nanti kalau misalnya masih kurang-kurang paham, nggak apa-apa, japri saya, boleh. Bu, saya pengen tahu yang ini bagaimana kedudukannya, nggak apa-apa. Soalnya saya tadi maaf sekali terlambat. Soalnya di CIA tadi Yang diskusinya juga saya sampai lupa waktu. Iya, Bu, kami juga tahu Ibu ada acara YouTube juga dengan CIA, benar. Iya, Bapak. iya. Oke, terima kasih Untuk teman-teman. ya, terima kasih, Bu. Ya, untuk besok malam jam berapa ya? Hari Rabu. Soalnya sebelum Jam saya ada acara lagi, ada ini ya, ada Zoom juga ya. Sebelum saya jadwalnya. Benar, Bu, ada. Oke, sampai jam 9 Tapi ya nanti berarti. dikasih tahu, Bu, lebih ininya. Ya, jam 9:30 nggak apa-apa, Iya, Bu. masih bisa. Oke, gitu ya. Besok saya mau ngasih apa lanjutan ini, terus apa namanya, sedikit mau ngajarin bahasa-bahasa di dalam Al-Quran gitu ya, biar teman-teman paham, oh ini begini, oh itu begitu gitu loh. Jadi biar teman-teman juga paham arti-arti kata di dalam Al-Quran dikit-dikit aja. Jadi biar apa namanya, biar sejalan gitu loh, biar nggak terlalu lama kita ininya, biar sejalan. Jadi teman-teman ngerti cara kedudukannya bahasa Arab ini seperti apa, teman-teman juga tahu nanti teks di dalam Al-Quran, oh ternyata begini, gitu kan, jadi bisa paham gitu. Jadi nanti saya ajarkan itu sekaligus. Begitu ya teman-teman ya. Nanti saya besok laporannya ke Kodeks atau ke Pak Apian? Halo? Bisa ke Apiang, Bu. Oh ya. Oke, Iya, nanti halo juga, disampaikan. Bu. Oke. Bisa ke Itu ya. Apiang, Bu. Lebih bagus ke Apiang. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman sekalian ya. Silakan melanjutkan aktivitas di Oke, Zoom. terima kasih, Maaf Bu kalau banyak Fadila. salah dan maaf Iya. juga ini ya kalau banyak kurang. Nanti kalau yang kurang-kurang boleh tanya ke saya, ke Japri boleh, nggak masalah. Ya. Oke, saya live dulu ya. Terima kasih teman-teman. Soalnya besok subuh-subuh saya ada tugas menara doa ini Banten. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pelajaran ini menjadi berkat buat teman-teman dan buat kita semua lah. Oke. Ya, Bu, untuk menutup pengajaran malam ini, saya minta Sofar untuk menutupnya dalam doa ya. Oh ya, benar. Silakan Bang Sofar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah belajar tentang bahasa Arab yang diajarkan oleh Ibu Fadila. Berkati Ibu ini, berikan kesehatan, pertambahkan hikmat-Mu, dan berkati keluarga pelayanannya dimanapun hamba-Mu Ibu ini berada Tuhan, dan juga pelajaran ini gunanya untuk penjangkauan jiwa. Amin. Tuhan, melalui pelajarannya kami bisa membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan di hari pertemuan berikutnya kami semakin serius dan semakin bertambahkan hikmat bagi kami yang ikut belajar Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga jadi berkat ya buat teman-teman ya. Kita Selamat lanjut malam, besok malam Bu. ya. Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, Bu.